Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Wahyu Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2023 dari LPTKAM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam JAB 2023 di kelas 4B min 14 Blitar dengan topik kalimat transitif dan intransitif. Selamat menyaksikan. Sudah siap semua anakku? Ayo. David, Melissa, Dimas, Lati, Bapak, Yusuf, Bapak, Adian, Video, Cindy, Ivan, Adia, Ikrima, Kaisa, dan action. Kelas 4 siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Selamat gerak. Berdoa mulai. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Selamat datang di Classroom Beggar. Dapatkan bintang sebanyak-banyaknya untuk menjadi legenda di kelasmu. Hari ini Pak Guru akan bagikan berapa bintang ya kira-kira ya? Berapa deh? Dua. Tiga aja deh kayaknya deh. Oke. Tiga aja deh. Oke. Oke, pertanyaannya. Kalian kemarin sudah belajar tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Ya. Siapa yang bisa membuat satu kalimat saja? Yuk. Kalimat apa? Aktif. Kalimat aktif. Udah lupa? Ya, siapa? Betty menendang bola. Betty menendang bola. Oke, Sofa. Terima kasih bintang. Oke, berikutnya. Kalimat pasif sekarang. Apa tadi namanya? Betty menendang bola. Siapa yang bisa membuat kalimat cinta? Latih dulu deh, kayaknya latih dulu. Siapa yang dilatih bisa membuat tadi Betty menendang bola? Kalimat pasifnya seperti apa sih? Bola ditendang. Iya, baik sekali, bola ditendang Betty. Dan tinggal satu lagi deh bintangnya deh ya. Nah, nanti boleh dipasang di tempat di folder bintangnya kalian ya. Ya, di folder pilih folder bintang kalian ya. Silakan. Nah,
Berikutnya, ini pertanyaan lagi ya. Sekali lagi, yang bisa buat kalimat, Pak Guru akan buat kalimat aktifnya dan kalian buat kalimat pasifnya ya. Pak Tani menanam padi. Zul. Pagi ditanam Pak Tani. Iya. Easy man. Oke, dapat bintang. Lagi? Tenang, bilangnya masih banyak nanti ya. Nanti di tengah pembelajaran Pak Guru akan kasih quiz lagi dan kalian harus bisa menjawab untuk mendapatkan bintang. Oke. Baiklah anak-anakku. Kalian kemarin sudah belajar kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Namanya kalimat itu terdiri dari beberapa unsur ya. Unsur kalimat diantaranya Subjek, Subjek, predikat, objek, keterangan. keterangan. Ya. Benar ya? Selain keterangan ada apa lagi selain keterangan? David. Pelengkap. Keterangan banyak ya. Keterangan apa saja sih? Keterangan waktu. Contohnya apa? Pagi hari. Di pagi hari. Keterangan tempat. Di rumah, di lapangan, di pasar, di kuburan. Apalagi keterangan cara. Contohnya keterangan cara. Ayo, masa nggak ada tahu? Nggak ada yang tahu. Anton berlari dengan cepat, dengan sangat lambat, ya kan? Ana menangis terseduh-seduh. Nangisnya gimana sih? Dengan terseduh-seduh, ya. Keterangan alat. Nah iya, gimana di kalimat Mas Yofa? Coba gimana? Sofa menulis dengan apa? Dengan pensil. Ya. Pokoknya ada alatnya ya. Pak Rofik memotong kayu menggunakan dengan keterangan alat ya. Nah, berarti kalian harus bisa memahami unsur-unsur dari setiap kalimat. Harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur setiap kalimat ya supaya kalian paham. Ini objeknya kalimat yang mana sih? Ini predikatnya yang mana sih? Jadi itu yang kalian sudah pelajari kemarin. Nah, kita sekarang ingin belajar apa sih Pak? Ya kan? Kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif ya. Seperti apa sih kalimat transitif dan intransitif? Nah, kalian nanti harus bisa mengidentifikasi yang mana sih kalimat transitif. Harus bisa membedakan, harus bisa menemukan yang mana sih kalimat transitif, yang mana sih kalimat intransitif. Ya, paham ya? Nah, biasanya di dalam cerita itu pasti banyak, pasti ada kata-kata yang menggunakan atau kalimat yang menggunakan kalimat intransitif dan kalimat transitif. Ya, kalimatnya bentuknya adalah transitif dan intransitif. Nah, kalian nanti Pak Guru akan minta untuk menemukan di mana sih yang transitif, yang mana sih intransitif. Nah, jadi sebelum kalian menemukan, gimana caranya? Ya harus tahu dulu dong, apa sih kalimat transitif, apa sih kalimat intransitif. Mari kita belajar dulu ya. Nah, ini ada gambar Ibu. Yo, siapa yang bisa membuat kalimat dari gambar tersebut? Yuk, maju, tulis di depan. Wafa. Faris? Ya, Faris. Faris maju, Faris. Oke. Ibu belanja di mall, di minimarket,
naik ke puncak. Yo, siapa yang bisa menandai unsurnya? Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, lanjut. Subjek, predikat, keterangan. Oke. Yang mana yang subjektif? Ibu, digaris dong, biar kelihatan ibu. Terus, predikatnya? Belanja. Keterangannya? Di minimarket ya. Oke. Ibu belanja di minimarket. Nah, Pak Guru tanya, ada objeknya tidak? Tidak. Kok nggak ada? Kemana sih objeknya? Ya, menghilang. Ya, kira-kira ini sah disebut kalimat tidak? Sah ya. Perlu objek tidak kalimatnya? Tidak perlu. Mari kita coba yang lain. Yuk, Margono siapa yang mau? Siapa yang belum? Sofa udah, sudah berarti Aska belum juga. Sofa udah angkat tangan. Di bawahnya jangan apa-apa. Ya di situ aja. Margono, siapa sih Margono? Margono ST-nya itu. Margono sedang berlari. Mengibarkan. Wah, lengkap sekali kalimatnya ya. Coba sekarang Aska yang mana subjeknya kan? Ayo, harus tanggung jawab. Garis subjek, predikatnya yang mana? Terus objeknya yang mana? Ada yang bisa bantu Aska? Hafal. Hafal, yang mana predikatnya hafal? Kalimatnya Aska sangat lengkap sekali ya kalimatnya ya. Ayo, ada yang mau betulkan? Ada yang bisa dapat lain? David. Come on, David. Oke. Sudah? Ada yang punya pendapat lain? Sudah. Mari kita lihat di sini. Sebenarnya ini kalimatnya Aska bisa jadi dua kalimat. Ya. Ini dua kalimat yang digabungkan. Ya, mari kita coba perhatikan sini. Margono berlari dan Margono mengibarkan bendera. Margono ya, coba perhatikan. Margono berlari, Margono mengibarkan bendera. Margono subjek, berlari predikat. Kalimat yang pertama butuh objek tidak? Margono berlari
bendera, gitu. Tidak ya. Yang kedua, Margono mengibarkan bendera. Butuh objek tidak? Kalau sekiranya seandainya Margono mengibarkan, kurang tidak kalimatnya? Berarti mestinya Margono mengibarkan bendera. Jadi kalimatnya butuh objek. Ya. Kalau nggak ditutup, Mbak Alia noleh ke belakang terus. Ya. Oke, next. Ayo, ini gampang sekali, easy ya. Ayo, siapa? Wah, apa kalau ini? Wah, apa ini? Soalnya orangnya suka nyengir terus kayak yang digambar ya. Di bawah Pak, biar kelihatan Pak. Nanti nabrak. Ya. Kopi dan Nunung, bisa diganti mereka, diganti mereka oleh Wafa. Mereka sedang tertawa di atas pohon. Nah, ya. Yuk, subjeknya yang mana, Pak? Ya ditulis S. Terus predikatnya. Ya. Di taman apa, Pak? Keterangan. Keterangan apa? 4. Gede. Oke, pintar sekali. Wafa pintar sih. Oke, mereka sedang tertawa di taman. Butuh objek tidak? Objeknya mau nggak ada ya, kemana ya objeknya ya? Butuh objek tidak perlu objek, tapi jadi kalimat ya. Kalian setuju tidak? Mereka sedang tertawa. Sampai tertawa aja nggak ada objeknya. Setuju tidak jadi kalimat? Mereka tertawa. Cukup tidak? Mereka tertawa di taman. Cukup tidak? Ini nggak ada objeknya loh. Cukup tidak? Karena memang tidak butuh objek, ya. Butuh objek tidak ini? Tidak. Oke. Dari beberapa kalimat tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan coba? Menurut kalian dari keempat kalimat yang berbeda ini apa yang bisa disimpulkan? Ayo. Yang bisa nih, coba ini. Satu lagi, ayo. Yang bisa menyimpulkan nih 4 kalimat ini beda-beda. Apa yang bisa disimpulkan? Ya. Kalimat pertama kalimat intransitif. Kalimat kedua intransitif. Kalimat ketiga transitif. Kalimat keempat transitif. Dari mana kamu tahu intransitif? Memang sudah dikasih tahu pengertian intransitif sama transitif? Sama. Kan belum. Kalimat pertama tidak ada objeknya. Sebentar, ya coba legislatif, ulang legislatif. Kalimat pertama tidak ada objeknya disebut kalimat intransitif. Nggak usah nyebut intransitif dulu. Coba nggak usah nyebut. Ceritanya kamu belum tahu intransitif gitu ya. Yuk coba. Kalimat pertama. Kalimat pertama tidak ada objeknya. Kalimat kedua juga tidak ada. Kalimat ketiga ada objeknya. Kalimat keempat tidak ada. Ya, jadi kalimatnya ada yang ada objeknya, ada yang tidak ada objeknya. Ya, oke, Latif. Terima kasih. Latif bisa menyimpulkan. Berarti kesimpulan yang lain mungkin ada? Berarti kalimat itu ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Kesimpulannya kan seperti itu. Ya, oke. Mari kita coba yang lain lagi. Kira-kira ini predikatnya apa ya? Di sini ada subjek. Predikatnya apa ya kira-kira? Menangis. Suara ya. Menangis. Ica menangis.
Stop sampai situ dulu. Ica menangis. Kira-kira ada objeknya nggak? Tidak ada. Menangis apa? Kan nggak ada. Kalau dikasih keterangan boleh tidak? Air matanya kan objek. Apa? Wafa? Air matanya kan Ica menangis air mata gitu. Ica menangis mengeluarkan. Nah, kalau mengeluarkan ada objeknya. Tapi karena ini predikatnya menangis, Ica menangis nggak ada. Ya, berarti ini cukup sampai subjek dan predikat tidak membutuhkan objek. Paham? Ya. Lanjutannya boleh dikasih keterangan tidak? Boleh. Kalau keterangan masih bisa, tapi kalau objek nggak ada, nggak butuh objek dia. Ya. Sampai sini sudah sah dari kalimat. Ya. Kita lihat lagi. Patrick lagi, Patrick lagi. Siapa yang bisa suaranya Patrick? Gini deh. Bentar. Aku dulu ya. Siapa yang menurut kalian Patrick ini mau ngomong apa? Yuk, siapa yang mau bikin dialog di sini? Patrick mau ngomong apa deh? Yuk. Siapa yang mau menulis cepat? Ayo, kira-kira Patrick mau ngomong apa ya? Yuk, buat kalimat. Siapa? Sini, Pak. Ayo, tulis. Patrick. Bebas, kalimatnya bebas. Nah, SpongeBob, siapa yang bikin SpongeBob? Diva, lagi Diva. Kamu sedang apa, SpongeBob? Katanya ya. Oke, yuk. Diva sih, tahu dia nulis dah biar cepat. Apa kalimatnya? Aku sedang menangkap kemudian datanglah Patrick. Ini Squidward. Yo. Datanglah Squidward, kira-kira Squidward mau ngomong apa ya? Datanglah Squidward, kira-kira Squidward mau ngomong apa, Farid? Kalian hanya orang-orang bodoh yang mau menghabiskan waktu untuk berburu. Kalimatnya jahat sekali ya. Kalian hanya orang aneh yang menghabiskan waktu saja. Ya. Oke. Nah, mari kita coba kalimat buatan kalian dengan dialognya Patrick, ya. Siapa yang bisa? Bisa nggak? Ini yang buat sofa ya. Berarti suaranya Patrick seperti ini. Kamu sudah apa sebenarnya? Gitu ya. Terus, SpongeBob, kamu sudah apa? Kamu sudah melakukan apa, SpongeBob? Kemudian SpongeBob menjawab, Patrick, aku sedang menangkap ubur-ubur, Patrick. Ayo kita menangkap ubur-ubur bersama-sama, Patrick. Gitu katanya SpongeBob ya. Kemudian, nih SpongeBob datang. Kemudian, Squidward kayak apa ya suaranya Squidward ya? Bisa nggak? Kalian hanya orang-orang aneh yang menghabiskan waktu cengang gitu ya katanya.
Squidward ya. Oke. Nah, oke. Ini hanya selingan saja ya supaya kalian ini ya. Ah. Dari ketiga kalimat ini ada tidak yang transitif atau intransitif ya, atau seperti tadi kalimat yang butuh objek yang mana ya kira-kira ya? Yang mana berarti? Kalimat kedua, Aku sedang menangkap ubur-ubur. Aku ini apa? Subjek. Sedang menangkap predikat. Ubur-ubur objek. Kalau nggak ada ubur-uburnya, lengkap tidak kalimatnya? Aku sedang menangkap. Menangkap apa ya? Aneh kan? Oke, squid. Yang mana ini ada tidak? Kalimat yang butuh objek. Ada lagi? Kalian hanya orang-orang aneh yang menghabiskan waktu saja. Kalian ini subjek. Kalian hanya orang-orang aneh, itu bisa dijadikan subjek, kemudian menghabiskan ini predikat ya, kemudian waktu adalah objek. Waktu adalah objek. Menghabiskan apa? Menghabiskan waktu saja. Itu katanya Squidward ya. Kalian orang-orang aneh yang menghabiskan waktu saja. Oke. Nah, tadi ada kalimat yang membutuhkan objek dan tidak membutuhkan objek. Sekarang kita lihat dulu menurut para ahli. Menurut para ahli kira-kira apa sih? Transitif adalah kalimat yang terdiri dari 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kalimat transitif juga dapat disebut dengan kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat tersebut tidak akan menjadi kalimat yang lengkap atau akan menjadi kalimat yang salah. Mari kita pelajari contohnya. Ibu mencuci piring. Ibu sebagai subjek, kemudian mencuci adalah predikat, dan piring sebagai objek. Contoh yang kedua adalah Pak Tani menanam padi. Pak Tani adalah subjek, menanam adalah predikat, kemudian padi sebagai objeknya. Contoh yang ketiga, Bayu membawa bekal dari rumahnya. Ayo kira-kira objeknya yang mana ya? Bayu sebagai subjek, membawa sebagai predikat, dan bekal adalah objek. Kemudian dari rumahnya adalah keterangan. Kalimat yang berikutnya adalah memotong kertas menggunakan gunting. Siapa sih yang memotong? Berarti nggak ada objeknya. Sebenarnya dia objeknya. Dia memotong kertas menggunakan gunting. Dia sebagai subjek, memotong sebagai predikat. Kertas adalah objeknya, kemudian menggunakan gunting adalah keterangan alat. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang hanya memiliki 2 unsur wajib saja, yaitu subjek dan predikat. Atau dengan kata lain, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contoh kalimatnya adalah harimau itu mengaum. Harimau itu sebagai subjek dan mengaum adalah predikat. Jadi tidak perlu objek. Kemudian contoh yang Oke. Ya. Tadi sudah dijelaskan di video kalimat intransitif dan transitif. Kalimat transitif itu terdiri dari 3 unsur wajib. Yang wajib ada 3, subjek, predikat, objek. Atau dengan kata lain, kalimat yang memerlukan objek. Kalau nggak ada objeknya, kalimatnya bisa salah. Nah, itu yang disebut dengan kalimat transitif. Yang butuh objek harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya nanti salah. Contohnya, ibu mencuci piring. Ya, ibu mencuci piring. Terus, contoh lagi, Pak Tani menanam padi. Kalau nggak ada padinya bisa salah. Ya. Terus, sebentar ya. Sponsor dulu ya. Sebentar, kenapa nak? Latihan apa?
Latihan apa? Silat. Tak lagi. Turun dulu nak. Jangan naik di situ kayak orang apa kamu. Tak lagi kalau mau latihan Latif. Ya, harus kamu nungguan. Tenang, beratkan dulu. Latif masih bikin video. Ya, kita kembali ke laptop. Oke, Bayu membawa bekal dari rumahnya. Dia memotong kertas menggunakan gunting ya, membekal objeknya. Kemudian kertas itu objeknya juga. Ya, menggunakan gunting itu apa sih? Keterangan apa? Cara apa alat? Oke. Nah, yang kedua adalah kalimat intransitif. Intransitif ya, hanya memiliki dua unsur wajib, yaitu predikat, subjek dan predikat. Kalau ini tidak membutuhkan objek, jadi kalau dikasih objek malah salah gitu ya. Kalau dikasih objek, contohnya harimau itu mengaum, nggak bisa dikasih objek memang, nggak butuh objek dia. Harimau itu subjek, mengaum adalah predikat. Mau dikasih apa lagi objeknya? Nggak bisa ya. Burung itu berkicau. Kalau dikasih keterangan masih bisa, tapi kalau dikasih objek, ya nggak bisa. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat intransitif. Ingat-ingat yang intransitif itu adalah yang tidak memerlukan objek. Nah, sekarang dengarkan cerita Pak Guru. Pak Guru akan cerita dengan singkat. Ya, kalian harus nanti apa? Ya, silakan dikeluarkan bukunya. Aku akan menceritakan sebuah kisah dan kalian harus bisa mengidentifikasi yang ada kalimat transitifnya nggak sih? Ya, silakan diskusi dengan kelompok nanti, boleh bisik-bisik ya sambil dengerin cerita Pak Guru. Kalian menuliskan kalimat transitif dan intransitif yang sudah Pak Guru ceritakan ya. Ya. Pak Guru akan cerita dari awal sampai lanjutannya nanti ya, lanjutannya si siapa namanya, si Yusuf ya, tokoh kita ya. Nah, cerita kita hari ini yang akan kita dengarkan adalah tentang judulnya angkot berhantu. Kali ya. Pada suatu hari si Yusuf pulang dari les di malam Jumat yang sangat menyenangkan ya. Padahal malam Jumat itu saja nggak menyenangkan. Sebenarnya malam Jumat itu malam minggunya orang Islam, ya kan? Tapi ini ceritanya katanya malam Jumat menyenangkan ya. Nah, ketika sampai di tempat halte ya, Ucup menemukan angkot. Kemudian dia naik angkot sendirian di belakang. Ya, Yusuf naik angkot sendirian. Kemudian angkot tersebut karena sudah tua, angkot berjalan dengan sangat pelan sekali, lambat sekali. Ya. Tiba-tiba Yusuf sampai di suatu tempat yang sangat gelap sekali dan sangat sepi sekali. Ya, Yusuf karena angkotnya sudah tua, pelan-pelan jalannya gini-gini. Yusuf tertidur ya. Yusuf tertidur. Betapa kagetnya Yusuf ketika sampai di tempat yang sepi tersebut. Yusuf terbangun dan melihat ada orang di depan. Gak ada sepi, angkotnya jalan sendiri. Angkotnya jalan sendiri. Yusuf, apa ini? Angkot kok jalan sendiri? Jalan sendiri angkotnya. Gak ada orang. Jalan sendiri. Ngompol Yusuf ya, sampai ngompol ya.
Kok? Ya, ternyata Yusuf dengan bisikan-bisikan aneh dari belakang yang membuat dia kaget. Tolong boy, tolong. Ini angkotnya mogok, jangan tidur aja. Ya ampun, kamu katanya Pak Sopir. Ternyata angkotnya itu mogok, Yusufnya dorong di belakang ya. Yusuf enak-enakan molor ya. Nah, gimana sih Yusuf ini ya? Oke. Akhirnya setelah Yusuf angkotnya sudah bisa jalan, angkotnya lanjut ya. Lanjut sampai depan gangnya Yusuf ya. Setelah Yusuf turun, Yusuf jalan menyusuri lorong. Jadi rumahnya Yusuf tuh kayak di tengah hutan gitu ya. Bukan di tengah hutan, di tengah kebun gitu. Kanan kiri jalan yang menuju ke rumahnya Yusuf itu apa namanya? Jalannya di tengah lorong hutan gitu ya. Nah, terus Yusuf karena malam Jumat dia jalan menyusul rumahnya sambil tolong. Ini kok sepi banget ya. Terus tambah cepat Yusuf, kau kayak ada yang manggil-manggil ya. Yusuf tambah cepat jangan. Ya. Yusuf berlari semakin kencang menuju rumah. Yusuf berlari semakin kencang menuju rumahnya. Tiba-tiba Yusuf melihat sesosok bayangan putih dari depan dia. Ternyata ada muncul bayangan putih. Pocong. Gak tahu, pokoknya putih gitu ya. Kayak orang pakai baju warna putih semua gitu, dress putihnya putih gitu semua. Akhirnya Yusuf ambil batu. Apa itu? Jangan-jangan hantu. Dia lempar. Oh, dari akhir. Kena, nggak tahu kena yang putih-putih apa nggak tahu. Akhirnya bayangan putih itu menghilang. Nah, bayangan putih itu menghilang, Yusuf lanjut. Lari langsung nyampe rumahnya. Yusuf ambil wudhu. Yusuf mengambil air ya. Kemudian Yusuf pergi ke musola untuk sholat maghrib. Yusuf sholat maghrib ya. Nah, ketika sampai di sholat maghrib itu kan ada imamnya, ustadz ya, ustadz imamnya ya. Ternyata kaget Yusuf, ya ustadz. Ustadznya kesakitan. Kenapa Pak? Aduh, kepala aku sakit cu. Tadi aku dilempar batu sama orang cu. Gak tahu siapa yang melempar aku ibu. Ya Allah, orang mau ke masjid kok dilempar batu itu. Orangnya misterius siapa nggak kelihatan cu. Ya masa Pak? Oh ya ampun. Gak apa-apa saya dengan Pak ya. Gak apa-apa Pak. Nah ini benjol cuk. Itu kita sholat aja cuk. Iya Pak. Ya ampun. Ternyata yang dilempar sama Yusuf itu tadi Pak Ustadz. Ya ampun. Habis Pak Ustadz pakai baju putih-putih, diem di tengah jalan gelap-gelap gitu. Jadi sangka hantu deh namanya Yusuf. Ini yang salah siapa Pak Ustadznya apa Yusufnya sih? Yusuf, ya Allah, Yusuf aja yang terlalu takut ya. Ini ada hantu, padahal nggak ada hantu, dia cuma Pak Ustadz ya. Oke? Udah nggak penasaran ya? Udah ya, udah selesai ya ceritanya ya. Oke, silakan didiskusikan lagi. Mungkin masih ada yang mau dituliskan kalimatnya. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Oke? Udah siap untuk presentasi? Ya coba dari kelompoknya
Siapa dulu yuk yang mau presentasi? Faris, ya Faris. Berdiri Faris. Kelompok 2. Yang lainnya silakan mendengarkan. Kalau kalimatnya tidak sama dengan kalian, boleh kalian tambahkan. Ya, yuk. Hanya membuat intransitif dan transitif saja. Yuk, silakan Faris. Yang lainnya memperhatikan. Yuk, 1, 2, 3. Yusuf sedang pulang dari les. Yusuf sedang pulang dari les. Yusuf subjek, sedang pulang predikat, dari les Keterangan. keterangan. Berarti kalimatnya butuh objek tidak? Tidak. Transitif apa intransitif? Transitif. Intransitif, baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk, kelompok 4 sekarang. Yuk, coba. Yusuf tertidur di angkot. Yusuf tertidur di angkot. Keterangan. Ada objeknya tidak? Berarti intransitif. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Yuk, sekarang Pak Guru yang pengennya transitif nih, yang ada objeknya. Yuk. Ikrimah, Soraya, yuk. Soraya. Silakan Soraya. Yusuf sedang pulang dari les. Itu tadi intransitif. Coba yang transitif ada lagi nggak? Yusuf tertidur. Yusuf naik angkot, transitif ya. Yusuf subjek, naik predikat, angkot objek. Oke. Terima kasih. Kalian sudah mempresentasikan semua anak-anakku. Nah, Pak Guru coba cek. Kita sudah belajar apa sih hari ini? Kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif adalah Yang tidak menggunakan objek. transitif. Kalimat yang hanya memadai dua unsur subjek dan predikat. Nah, coba, betul tidak? Betul tidak? Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Tiga unsur adalah subjek, predikat, objek. Ya, kalimat transitif itu yang membutuhkan objek yang terdiri dari minimal 3 unsur wajib: subjek, predikat, objek. Kalau intransitif adalah kalimat yang novel. Intransitif justru tidak membutuhkan objek, terdiri dari berapa unsur wajib? 2 unsur. Apa saja? Subjek dan predikat. Bisa ya? Bisa kasih contoh ya? Nah, kalau bisa sekarang kalian silakan mengerjakan tugas. Ini kalimat transitif dan intransitif, tugas individu ya. Silakan kalian dikerjakan. Sekarang Pak Guru mau tanya nih. Kira-kira apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran? Cerita? Suara SpongeBob suka? Dengerin tidak suara SpongeBob? Hah? 100%? Masa? Kalian membuat kalimat ya. Nah, kalian tahu tidak? SpongeBob itu yang mengisi kan orang ya. Itu namanya tekniknya adalah dubbing. Ya, dubbing itu mengisi suara di karakter kan. Tuh, Doraemon, Ipin, itu semuanya yang ngomong kan orang. Yeah. Orang Indonesia banyak, otomatis banyak yang jadi pengisi suaranya Squidward, SpongeBob, dan Patrick. Nanti kalau kalian tertarik silakan lihat di YouTube. Pengisi transitif dan kalian juga sudah mengerjakan tugas
tugas mandiri hari ini. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma la